Monday Night Raw merupakan show mingguan andalan WWE sejak tahun 90-an. Banyak momen-momen bersejarah terjadi di acara siaran langsung tersebut. WWE selalu berusaha membuat show yang berdurasi 3 jam ini tetap menarik di setiap minggunya. Mulai dari segmen promo di atas ring, konfrontasi belakang layar, interview, hingga match yang terjadi selalu diramu sedemikian rupa. Selain momen-momen seru dan bersejarah selalu tercipta di Monday Night Raw, banyak juga segmen-segmen yang WWE tayangkan dinilai buruk dan cukup memalukan. Di video kali ini saya akan membahas beberapa segmen terburuk yang pernah WWE siarkan dalam show Monday Night Raw. Anyway, di channel ini saya tempo hari pernah membuat list yang serupa. Buat yang belum nonton silahkan tonton dulu ya. Dan ini dia list lanjutannya. Selengkapnya cuma di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Yang pertama, Bayley This Is Your Life, 29 Mei 2017. Di masa ini, Alexa Bliss sebagai Raw Women's Champion berperan sebagai heel. Ia bermaksud untuk berpromo mengejek Bayley dengan membuat segmen ini. Ini upaya WWE untuk membuat ulang segmen di masa Attitude Era, di mana saat itu di tahun 1999 Mankind membuat sebuah segmen untuk The Rock dengan nama The Rock This Is Your Life, yang juga merupakan parodi dari program televisi tahun 50-an. Saat itu, segmen yang dibawakan Mankind tersebut menjadi salah satu segmen terkocak dan terbaik yang pernah WWE lakukan di Monday Night Raw. Dan WWE sempat melakukannya lagi beberapa kali, dan yang dilakukan Alexa Bliss jadi yang paling terburuk. Segmen ini tentunya diharapkan lucu atau at least yang menghibur. Tetapi segmen ini tidak lucu sama sekali, awkward dan terkesan kejam. Segmen ini untuk build up match Alexa vs Bayley di Extreme Rules 2017 dengan stipulasi kendo stick on a pole match. Apa-apaan coba? Sejak awal saja penonton sudah malas bereaksi saat Alexa menjelaskan barang-barang pribadi Bayley satu persatu. Kebanyakan penonton banyak diam dan hanya bilang what sesekali. Kemudian diperkenalkan seorang ibu tua yang merupakan guru Bayley kelas 4 SD. Ia menjelaskan gimana Bayley waktu dulu yang cengeng dan manja, tetap juga tidak dapat reaksi. Kemudian wanita berikutnya diperkenalkan sebagai bestinya Bayley. Dia mengungkap beberapa kejelekan Bayley yang tidak mau hangout sama dia dan kejelekan lainnya, dan lagi-lagi tidak dapat respon dari penonton. Terakhir, seorang pria yang diperkenalkan sebagai mantan pacar Bayley, dan ia tidak suka dengan Bayley yang selalu ditemani ayahnya setiap kencan dan ia selalu terganggu. Dan dia bilang ia mendekati Bayley hanya karena ia mau mendekati bestinya Bayley itu, si cewek di sebelahnya, dan mereka berciuman apa-apaan. Mostly di segmen ini para penonton terlihat bosan dan terdengar kesal dengan apa yang mereka lihat, dan mungkin mereka berharap segmen ini segera berakhir. Kemudian Bayley keluar dan langsung saling menghajar dan segmen selesai. Paham kan kenapa ini jadi salah satu yang terburuk? John Cena vs Michael Cole, 4 Juni 2012. Di tahun 2012, John Cena sedang feud dengan John Laurinaitis yang saat itu memegang posisi sebagai heel general manager People Power. Dalam episode Raw tersebut, Michael Cole di segmen awal menginterview Cena untuk hype-nya melawan Big Show di pay-per-view berikutnya. Tetapi dia malah mengolok-olok Cena. By the way, memang di masa ini Cole berperan sebagai komentator heel yang menyebalkan. Kemudian Laurinaitis keluar dan ngasih Cena match lawan Tensai. Jika Cena menang, dia bisa milih lawan siapapun. Tetapi Cena tidak bisa memilih Big Show karena Big Show tidak hadir, dan dia tidak boleh memilih Laurinaitis karena dia sudah pensiun. Alhasil Cena memilih Michael Cole yang telah membuatnya kesal saat itu. Di main event, Cena pada akhirnya berhasil melawan Tensai dan lanjut langsung melawan Michael Cole. Tentunya tidak ada yang berharap dengan match ini. Fans di arena hanya senang karena puas melihat Cole dihajar habis-habisan. Untuk kualitas matchnya tidak usah dibahas. Yang jelas isinya hanya Cena yang mempermalukan Cole dengan menelanjanginya dan membalurnya dengan saus barbecue milik Jim Ross. Sempat Tensai ganggu tapi nggak mempan dan match tetap berakhir dengan AA dan pinfall. Tentunya ini jadi hal yang berlawanan dengan WWE yang saat itu getol mempromosikan kampanye anti-bullying. Ini disebut sebagai salah satu segmen terburuk yang pernah ada di Monday Night Raw. Bobby Lashley's Sisters, 21 Mei 2018. Saat Bobby Lashley return ke WWE di tahun 2018, ia langsung masuk feud melawan Sami Zayn, dan Sami sering ngejek latar belakang militernya Lashley serta membawa nama-nama keluarganya.
Ini dinilai jadi cara gampangan WWE untuk mengangkat sebuah perseteruan yang jelas akan dimenangkan Lashley dengan mudahnya. Tetapi salah satu segmen yang dilakukan Sami Zayn untuk menambah panas suasana disebut sebagai salah satu segmen terburuk di WWE. Segmen ini juga mirip-mirip upaya Alexa Bliss untuk membawakan segmen This Is Your Life. Tapi di sini Sami Zayn memperkenalkan 3 orang yang ia bawa sebagai saudara perempuan dari Bobby Lashley. Segmen ini jelas tujuannya untuk memperkuat karakter heel Sami dengan membawa 3 orang sister Bobby Lashley yang semuanya adalah perempuan jadi-jadian. Masing-masing mereka menceritakan kekejaman Lashley kepadanya. Yang pertama bawa sapu untuk membela dirinya melawan Lashley yang suka memukulnya di masa lalu. Kemudian yang kedua bawa helm karena dulu sering dipukuli dan helm ini untuk melindungi kepalanya. By the way, ini belakangan diketahui adalah Max Caster yang di masa sekarang populer di AEW. Saudara terakhir membawa handuk kotor yang digunakan untuk mengelap air matanya karena sering nangis dipukuli Lashley. Tentu ini hoax yang sengaja dibikin Sami untuk mengolok Lashley. Pada akhirnya Lashley membubarkan mereka semua dan menghajar semua sister jadi-jadian itu. Segmen tersebut sangatlah cringe dan sangat mengganggu, terutama bagi fans yang sensitif terhadap isu rasisme. Salah satu cast sister di segmen tersebut, Max Caster, juga sempat bercerita tentang segmen tersebut dalam sebuah podcast. Ia menganggap di masa itu ia cuma sekedar cari uang dan tidak berharap lebih dari penampilannya tersebut. The Old Day, 5 September 2016. Ini jadi salah satu segmen terburuk yang coba dilupakan banyak orang dan saya hadir di sini untuk mengingatkannya kembali. Di masa tahun 2016, saat New Day sedang feud dengan Gallows dan Anderson, untuk memanaskan situasi, WWE menghelat sebuah segmen di mana Gallows dan Anderson yang punya misi untuk mempensiunkan New Day. Kemudian mereka lanjut menunjukkan bagaimana rupa New Day setelah pensiun karena mereka, dan mereka menyambut versi tua dari New Day dengan nama The Old Day. Keluarlah 3 orang yang berdandan seperti orang tua, lengkap dengan wig putih dan pernak-pernik lansia. Mereka memerankan semua member New Day. Terlihat Kofi memakai penyangga untuk berjalan dengan gemetar, sementara Big E menaiki kursi roda yang berjalan dan Woods dengan tongkatnya masih membawa trompet Francesca. Saat di atas, pemeran Kofi tua pun berbicara sambil gemetar. Xavier Woods tua yang kesulitan mendengar dan Big E tua yang boker di celana. Mereka lanjut memperagakan signature New Day dengan gaya lansia berlebihan mereka. Sepanjang segmen penonton sunyi tanpa reaksi. Sepertinya mereka juga muak melihat segmen sampah ini dipertontonkan. Ekspresi penonton ini cukup mewakili lah ya. Saat New Day keluar, barulah penonton bereaksi. Akan tetapi respon New Day yang mengolok-ngolok pun terkesan mengiyakan konsep yang diberikan di segmen ini. Dan mereka segera naik dan ingin menghajar. Gallows dan Anderson langsung kabur. Dan tersisa mereka berenam saling berhadapan. Dan para figuran ini masih saja berperan lansia dan berjoget. Bukannya menghajar, New Day malah mencontohkan joget yang benar. Dan Big E kemudian diserang dan nunggu beberapa saat dulu, baru deh mereka dihajar. Saya aja yang menonton lagi bertanya-tanya kapan sih ini klimaksnya. Sepanjang segmen ini penonton hanya terdiam dan cuma sedikit bereaksi. Segmen konyol dan membosankan ini jadi salah satu yang terburuk. Hillary Clinton versus Barack Obama, 21 Mei 2008. Dua tokoh politik besar di Amerika kala itu diolok-olok dengan cukup signifikan melalui tiruan mereka. Sebagai sebuah acara hiburan untuk semua kalangan, tentunya WWE membutuhkan perhatian bukan hanya dari pecinta gulat tetapi juga penikmat hiburan mainstream untuk meningkatkan popularitas secara global. Salah satu upayanya adalah mendatangkan tokoh-tokoh mainstream seperti selebritis ke dalam acara mereka. Di tahun 2008, Amerika sedang menuju kampanye pemilu. Dua tokoh besar di Partai Demokrat kala itu, Hillary Clinton dan Barack Obama. Dan WWE berhasil mendatangkan mereka secara real melalui pesan video pidato mereka masing-masing yang menyampaikan ajakan untuk terlibat dalam pemilihan umum dengan gaya mereka masing-masing. Akan tetapi WWE sepertinya tidak puas hanya dengan video pesan seperti itu. WWE butuh Hillary dan Obama datang ke ring mereka. Alhasil, untuk memaksimalkan euforia, WWE membuat segmen konyol ini. 3 orang pegulat tidak dikenal hadir menirukan tokoh politik tersebut, yaitu Barack Obama dan Hillary Clinton didampingi sang suami Bill Clinton. Ceritanya, dalam segmennya, WWE jelas menyebut segmen ini sebagai match Obama melawan Hillary versi WWE. Dan segmennya diberi judul Democratic Primary Presidential Smackdown. Hillary masuk menggunakan musik Hogan dan Obama masuk menggunakan musik The Rock. Match konyol ini dipersembahkan dengan cukup proper loh padahal.
Sebelum match, mereka saling berpromo. Hillary ala Hogan dan Obama dengan kuping besarnya itu berpromo selayaknya The Rock wannabe. Niatnya segmen ini untuk komedi dong, tetapi penonton seperti tidak peduli dan jatuhnya malah cringe. Match berjalan seperti match gulat yang dimana masing-masing hanya melakukan gerakan pegulat lainnya. Hillary ngasih leg drop, Obama rock bottom, dan Bill Clinton ganggu Obama pas mau people's elbow. Wasit menghitung dengan serius di sini. Untungnya segmen ini segera berhenti karena Umaga hadir menghajar semua orang. Dia hadir memang untuk menghajar sebagai heel, tapi Umaga jelas menyelamatkan kita dari segmen tersebut. Yang terakhir, A Family Reconciliation, 25 Agustus 2014. Segmen ini cukup menunjukkan kualitas akting yang bisa diberikan pegulat saat itu. Bukan sebuah kesalahan besar juga bagi pegulat yang aktingnya jelek, karena yang paling penting adalah kemampuan bergulat dan kemampuan menyampaikan beberapa kalimat promo. Itu sudah cukup. Akan tetapi kemampuan akting jadi sangat dibutuhkan jika storyline feud-nya sangat menekankan emosi cerita. Salah satunya cerita pengkhianatan saudara kembar satu ini. The Bella Twins dikenal sebagai divas tag team bersaudara yang selalu kompak. Di masa tahun 2014, Brie dan Nikki Bella memasuki cerita feud besar antara mereka berdua. Dimulai dengan pengkhianatan mengejutkan Nikki Bella yang menghajar adiknya di SummerSlam. Alhasil Stephanie bisa memenangkan match melawan Brie. Dan story ini berlanjut menjadi drama sinetron kakak beradik yang tersaji di berbagai segmen di episode Raw. Setelah SummerSlam, Nikki menjelaskan alasannya mengkhianati adik sendiri. Ya simply karena cemburu dan ia merasa treatment tidak adil dan Brie selalu dapat yang lebih daripadanya. Di minggu depannya, WWE menschedulkan segmen Nikki dan Brie duduk bersama diwawancarai oleh Jerry Lawler. Mungkin segmen ini akan terlihat lebih baik kalau bukan Nikki dan Brie yang memainkannya. Pasalnya di segmen ini Nikki yang berperan sebagai kakak yang jahat dan Brie sebagai adik yang cengeng terasa canggung untuk ditonton. Kualitas akting yang di bawah standar membuat penonton sama sekali tidak terhanyut dalam penderitaan Brie Bella. Dan emosi kemarahan Nikki sangat terasa datar. Ditambah lagi kalimat klimaks yang ia sampaikan di ending cukup jadi hal kontroversial dan tidak patut untuk disampaikan. Dia bilang, "I wish you died in the womb," yang artinya harusnya kamu mati di dalam kandungan. Tentu yang salah di sini ya yang ngasih skrip promo ini ya, tetapi ini jelas semakin menjatuhkan kualitas segmen ini. Bukan cuma segmen ini, semua build up feud ini dirasa cringe dan dipaksakan, seperti vignette Growing Up Bella yang berisi cerita kayfabe Nikki yang mengungkit kesalahan Brie di masa lalu, dan segmen bersama Jerry Springer yang berakhir dengan mereka berdua berguling-guling bersama sang bapak tua sang host reality show ini. Dan segmen Family Reconciliation ini dinilai salah satu yang terburuk dalam sejarah Monday Night Raw. Tentu masih banyak lagi segmen yang dirasa jadi yang terburuk yang pernah WWE siarkan di Monday Night Raw. Kita akan bahas di video lainnya. Menurut kalian mana yang paling buruk? Ada lagi segmen yang kalian ingat paling buruk dan layak masuk list ini? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan support terus channel ini ya.